Ringan sih nadanya. Semoga adik-adik ingat juga. Dan kita nanti akan coba sama-sama lagi. Oke adik-adik, tadi udah disapa sama kakaknya. Dan sekarang kita udah mau siap-siap nih ya Kamel ya, untuk masuk ke dalam ibadah sekolah minggu kita. Aku lihat juga adik-adik semuanya udah pada rapi, udah pada siap, udah pada semangat untuk sekolah minggunya. Kita mau ingetin lagi ya Kamel ya, rules-nya, yaitu kita harus bersikap yang baik. Terus udah gitu nanti di mute ya Kamel ya, biar nggak ada suara-suaranya yang masuk. Nanti kalau misalkan memang sudah ada waktunya untuk kita diskusi atau tanya jawab, nanti baru dinyalain lagi. Abis itu ada apa lagi nih Kamel? Habis itu wajib harus tolong untuk dibuka kameranya karena kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kita masing-masing mau terlihat sikap yang baik. Karena kalau tutup kamera, kita tidak tahu sedang apa sedang tidur di kamarnya, apa sedang sambil makan saat beribadah, kita tidak mengerti. Jadi supaya kita masing-masing beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kameranya dibuka, on cam, kita beribadah dengan baik, ditunjukkan kepada Tuhan, bukan untuk siapapun. Gitu. Bener banget. Jadi walaupun kita fisiknya nggak bener-bener ada di ruangan sekolah minggu, tapi kita mau jadikan situasi dan kondisi kita seperti ibadah bener-bener lagi di gereja atau lagi di sekolah minggu. Jadi sikapnya harus yang baik. Udah pada besar-besar semuanya. Oke, hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita dengan memulai nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Kita nyanyi sama-sama. Sekarang kita mari membuka sekolah minggu kita dalam doa. Mari kita sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih kami masih bangun pagi, kami masih memiliki kesempatan untuk bisa sekolah minggu meskipun secara online ya Tuhan Yesus. Kiranya cara ini tidak mengurangi rasa hormat kami saat beribadah kepada Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh di dalam ibadah ini dari awal hingga selesai kami mau memuji Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, oke. Jadi kita balik lagi nih mau selalu ingetin ya Kamel ya, kalau Tuhan itu udah kasih kita banyak banget. Dalam keadaan seperti sekarang juga kita masih belum bisa pulih seperti kembali kayak tahun 2019 ya. Itu kejadian yang sangat-sangat cepet banget, tiba-tiba kita semua udah susah ketemu, terus semuanya harus di rumah, terus kita juga jarang ketemu sama teman, sama orang-orang terdekat kita. Tapi kita mau tahu dan kita mau inget lagi kalau kita masih diberkati Tuhan sampai sekarang, dan kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk ketemu sama yang lain walaupun hanya lewat kamera. Nah, oleh karena itu kita juga mau jadi anak-anak yang selalu berjanji untuk menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Nah, kita mau ingetin lagi, kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu kita. Boleh sambil berdiri mungkin? Oke. Ya adik-adik, boleh sambil berdiri. Menyatakan janji itu kita sungguh-sungguh sambil berdiri. Seperti ketika di sekolah minggu, kita kan berdiri. Ya, kita nyanyi Mars Sekolah Minggu.
Nah, adik-adik, tadi kita udah menyatakan janji kita lewat lagu Mari Sekolah Minggu kita. Nah, kita mau inget-inget lagi nih, apakah di minggu-minggu lalu, di hari-hari yang kemarin, ada nggak sih kita mungkin menyakiti hati sesama kita? Gak selalu lewat perkataan, gak selalu lewat perbuatan kita, tapi juga mungkin lewat pikiran kita, lewat mungkin tingkah laku kita, lewat jempol-jempol kita mungkin ya. bener, yang tadinya itu kalau dulu kan ngomong ya gitu, ketemu langsung gitu. Kalau sekarang mungkin lewat lewat chat, lewat WhatsApp, lewat teks-teks gitu, lewat story IG story. kita. Oh iya, benar-benar. Wah, lebih canggih lagi nih sekarang ya. Oke, jadi kita mau ingat nih, apa sih yang mungkin kita menyakiti hati sesama kita yang berarti menyakiti hatinya Tuhan. Nah, oleh karena itu kita mau buka hati kita mau ingat-ingat lagi, kita mau menyerahkan diri kita mengakui segala dosa-dosa kita mulai lagu pengakuan dosa kita. Ajaib benar anugerah. Boleh sambil merenungkannya ya. Adik-adik, mari kita mengakui dosa kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami diberikan kesempatan Tuhan. Pada hari ini kami mau membuka hati kami Tuhan, mengakui dosa-dosa kami Tuhan, kesalahan kami Tuhan yang mungkin entah itu sengaja ataupun tidak kami sengaja Tuhan. Mungkin di hari-hari kemarin kami sempat menyakiti hati sesama kami, yang berarti itu juga menyakiti hatimu Tuhan. Entah itu lewat perkataan kami, tindakan kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau mohon ampun Tuhan. Kau telah memberikan kami banyak hal Tuhan, tapi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan untuk-Mu. Kami mohon ampun Tuhan dan berikan kami kesempatan untuk melakukannya lebih baik lagi dari hari ke hari. Tuhan, kiranya Engkau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, ini dia lagu yang tadi kita sudah coba di awal. Kita mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Tuhan masih begitu baik, memberi kita nafas kehidupan. Itu hal terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa bangun pagi, walaupun kadang paginya males gitu ya. Nah, itu bersyukur sekali kita. Terus apalagi sekarang, walaupun pandemi, kita masih terluput dari namanya virus corona, kita masih sehat, bisa ibadah, kita masih dijagain ya, masih dijaga oleh Tuhan. Bersyukur banget untuk kasih setia Tuhan. Makanya mari kita ucapkan rasa syukur kita di dalam doa kita dan dalam perbuatan kita. Kita mau nyanyi bersyukur karena kasih setiamu.
Adik-adik, kita mau memasuki firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Beatrice. Lalu kita mau mulai di dalam doa. Mari kita mempersiapkan diri kita di dalam doa. Sikap berdoanya. Oke. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih sudah pelihara hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang bukakan hati kami sehingga kami bisa mendengarkan, menyimpan firman Tuhan di dalam hati kami dan melakukannya di dalam hidup kami. Tuhan Yesus berkati juga Kak Beatrice yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong Kak Beatrice untuk menyampaikannya kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Kak Beatrice. Terima kasih Kamel dan Kak Kesha. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Kak. Suara kakak kedengeran dengan jelas? Kedengeran, Kak. Dengar Kak. Kedengeran, Kak. Oke. Sama seperti kata-kata yang sudah dikatakan sama Kak Melin dan Kak Kesha, kita mau dengar cerita tentang Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan apa sih? Kita mau Kakak akan share dulu ya, share screen dulu. Sudah kelihatan share screen Kakak? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Adik-adik, coba lihat ekspresi kayak gini. Ini ekspresi apa sih adik-adik? Kaget. Kaget, apalagi? Terkagum. Kaget. Terkagum. Kagum-kagum. Terus? Terkejut. Ada lagi? Atau cukup? Cukup, bener adik-adik. 100 buat adik-adik. Ini adalah ekspresi kaget, ekspresi yang kayak, wow, kok bisa gitu. Ini kok bisa terjadi gitu. Dan kita akan mendengarkan cerita dan membaca firman Tuhan tentang apa sih adik-adik? Yuk kita buka bacaan Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Sudah disiapkan? Kalau sudah, kasih tahu ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Dan kakak minta 2 orang untuk baca ayat 1 sampai 5 dan 6 sampai 10. Ada yang mau volunteer di sini? Ada yang mau baca buat kita semua? Yang senyum-senyum? Atau yang lagi pura-pura sibuk nih? Ya, cari Alkitab dulu. Ada yang bisa bantu kakak baca ayat 1 sampai 5 dan Aku, Kak. orang Aku, siapa? Kak. Siapa nih? Sayas. Siapa? Sayas. Iyas. Oh, Iyas. Oke, satu lagi siapa? Cinta, Kak. Cinta. Oke, berarti 1 sampai 5 oleh Iyas dan 6 sampai 10-nya sampai dibacakan oleh Cinta. Yuk. Ya. Bacaan diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 5. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Maka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang,
Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Cinta? Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Oke, terima kasih Yas dan Cinta. Dan kakak akan baca ayat selanjutnya. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, masih ingat cerita minggu-minggu sebelumnya? Ada yang ingat? Iya. Atau lupa? Atau ada yang nggak ikut malah? Sebagian aja, Kak. Apa? Sebagian dong. Ya apa tuh? Boleh diceritain? Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan murid-muridnya. Iya, benar. Bahwa minggu lalu ceritanya Tuhan Yesus menampakkan yang kedua kali, yaitu kepada Thomas. Yang pertamanya ada yang ingat? Di saat kapan? Yang murid-muridnya lagi di dalam rumah. Yang mana? Yang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pas murid-muridnya lagi di dalam rumah yang terkunci. Iya, yang pertama kali pada saat murid-murid berkumpul ya adik-adik ya. Udah ruangannya tertutup, nggak mungkin nih ada orang datang. Ternyata Tuhan Yesus menampakkan diri. Yang pertama kalinya setelah ia bangkit. Yang kemudian yang kedua kali yaitu yang tadi ya iya sih ya tadi yang ngomong ya. Bahwa kedua kalinya itu Tuhan Yesus menampakkan diri yang pada saat yang pertama soalnya Thomas tuh belum ada gitu. Jadi Thomas pengen minta pembuktian Tuhan Yesus tuh beneran bangkit atau enggak sih gitu. Nah, yang kedua pada saat Thomas ada dan Tuhan menunjukkan tanda paku, tanda apa? Lambungnya yang tertusuk ya kan. Dan sekarang Tuhan menunjukkan dirinya yang ketiga kali. Tadi ada yang tanya ayat berapa? Yohanes berapa? Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Mungkin ada yang ketinggalan nih. Oke. Nah, sekarang tuh ceritanya mereka kan udah ketemu nih yang kedua, misalnya Tuhan sudah Tuhan sudah menampakkan dirinya yang kedua kali nih sama murid-murid. Lalu hari tetap berjalan kan adik-adik, dan pada suatu saat di situ di Alkitab ada siapa aja? Ada berapa orang? Ada yang bisa jawab? Ada berapa? Kalau dihitung dari gambarnya itu 6. 6. Kalau di Alkitab berapa dong? Berarti kakak salah nih jawabannya nih. 5. 5. Ada jawaban lagi terus sampai mendekati. 5. 5. Coba lihat di Alkitab di ayat berapa sih adik-adik? 2, 3, 4, 5, 7. 6, 7. 7 lihat dari mana nih? Apa lihat dari gambar aku? Enggak. Coba jelasin siapa tadi yang jawab? Aksela ya? Iya. Yang pertama Simon Petrus, Thomas, Nathanael dari Kana yang ada di Galilea, anak-anak Zebedius kan ada 2. Siapa tuh?
Yakobus dan Yohanes. Mm-mm. Terus 2 orang murid yang lain. Jadi totalnya 7. Wah, 100 banget nih Aksela. Pasti rajin nih sekolah minggunya ya. Tahu loh anak-anak Zebedeus itu siapa aja gitu kan. Kalau masih ingat cerita-cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus memanggil 12 orang muridnya, di situ kan tertera anak-anak Zebedeus yaitu Yohanes dan Yakobus. Wah, bener 100. Keren banget buat Aksela. Terima kasih Aksela sudah menjawab. Berarti gambar kakak di sini benar atau salah? Iya, benar. Bener, coba hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6, 7. 6. 6 apa 7? 7. 7. Kalau 6 aku ganti nih, aku cari yang 7 nih. Bener ya, 7 ya. Mungkin nyelip-nyelip dikit ya. Jadi ada yang di pintu, ada yang di bawah 2, terus ada 4 yang lagi di tangga. Lalu di situ ada seseorang yang ngomong, bukan sih. Aku pengen pergi menjala ikan. Itu kata siapa? Simon Petrus. Simon Petrus. Lalu apa kata teman-temannya? Ih, ngapain sih ngejala ikan? Orang disuruh nunggu kok sama Tuhan gitu. Lalu apa kata teman-temannya? Mereka minta ikut. Malah ikut. Yuk, aku pengen juga deh ikut mencari ikan sama kamu gitu. Kemudian adik-adik saat itu di ayat yang ketiga apa tuh? Apa yang terjadi ketika mereka pergi menangkap ikan? Mereka nggak Tidak mendapat apa-apa. Tidak satu mendapat pun. apa-apa. Iya, malam itu gak dapat apa-apa sama sekali adik-adik. Apakah karena mereka nggak tahu? Apa karena mereka cuma iseng-iseng aja cari ikan? Jadi ya udahlah, nggak dapat apa-apa. Emang aku nggak tahu cari ikan kayak gimana? Apa kayak gitu? Enggak. Enggak. Kenapa? Enggak. Siapa yang tadi jawab enggak? Boleh tolong dijelasin? Mereka cari buat sarapan. Cari buat sarapan. Terus? Ada lagi? Tebak-tebak aja dulu. Tebak-tebak buah manggis. Kenapa ya? Kok nggak dapet apa-apa? Apa karena mereka bodoh? Bukan apa-apa, jadi mereka ya nggak dapet. Karena mungkin lagi nggak ada ikan. Oh, ya mungkin nggak ada ikan. Bisa jadi sih, bisa jadi. Tapi adik-adik, kalau adik-adik inget nih cerita waktu lagi Tuhan Yesus memanggil murid-murid, khususnya si Petrus. Mereka melanggar. Atau mungkin mereka cari apa tuh laut yang nggak ada ikannya Kak ya. Oh, laut yang nggak ada ikannya ya. Atau Mungkin bisa salah jadi, bisa jadi. arah mancing. Apa? Karena Salah dingin gitu. arah Ikan nggak taruh bisa. jalanya. Oh, salah caranya ya, atau daerahnya gitu, mungkin salah gitu ya. Tapi adik-adik, salah satu di antara mereka tuh kalau misalnya kita inget cerita ketika Tuhan Yesus memanggil 12 murid, itu ada mereka tuh salah satunya tuh nelayan, salah satunya tuh Petrus itu tuh nelayan adik-adik, nelayan profesional adik-adik, yang sebelum ketemu Tuhan Yesus tuh seluruh hidupnya tuh mencari ikan di daerah itu. Bahkan ada di situ kan ada salah satu murid yang namanya yang dari Galilea juga, siapa namanya? Nathanael. Dia tahu adik-adik daerah di situ tuh mana sih adik-adiknya, tahu, adik-adik tahu, sangat tahu, karena mereka salah satunya atau mungkin salah duanya atau bahkan semuanya pekerjaannya nelayan. Hampir seluruh hidupnya tuh menjadi nelayan. Dia tahu bagaimana menebar jala yang benar, bagaimana mereka harusnya mencari. Apa karena malam-malam nyarinya adik-adik jadi nggak kelihatan ikannya? Mungkin nggak, kan di ayat 3 tuh katanya apa tuh kejadiannya? Malam. Apa karena malam-malam ya adik-adik ya? Tapi kan bukannya kalau malam lebih banyak ikan. Lebih banyak ikan? Masa? Nggak tahu sih. Nggak tahu Mungkin sih. airnya dingin, jadi mereka pindah ke air yang hangat Kak. Air hangat. Oh, iya juga. Adik-adik di sini kan kelas 4 sampai 8 ya adik-adik ya. Iya nggak? Bener nggak? Iya. Benar. Masih ingat nih mungkin kakak-kakak kelas 5-nya deh, kelas 5 sampai kelas 8-nya nih. Masih ingat pelajaran nih, sedikit intermezzo atau reminder lagi nih pelajaran IPA atau bahasa kerennya itu science ya kan.
Masih ingat nggak? Nih, pelajaran ini. Ingat nggak? Oh, Kita udah pelajarin. Empat udah belajar ini. Udah pernah belajar kan? Udah Iya pernah. nggak? Udah pelajari. Pernah belajar. Udah pernah belajar. Hampir semuanya nih kayaknya pernah belajar ya nggak? Bener nggak? oh iya pernah. Pernah kan? Aku aja yang udah tua gini, yang udah lulus, masih ingat adik-adik pas sekolah minggu, wah ini kayaknya aku pelajaran ini di sekolah. Adik-adik, situ ada perbedaan angin laut dan angin darat. Dan pada saat itu tuh kapal, pada saat itu tuh nggak secanggih sekarang, nggak pakai mesin. Dulu tuh masih mengandalkan situasi alam adik-adik. Jadi nelayan-nelayan di sana tuh mengandalkan alam banget gitu. Jadi dia harus cari tahu waktu yang tepat untuk saat kapan sih? Ya, Anda Gracia udah belajar pelajaran. Iya, pasti udah banyak yang belajar nih. Saat mana sih aku pergi mencari ikan tuh di saat apa sih? Apakah siang hari atau malam hari? Kalau dilihat nih dari gambar ini adik-adik, itu kalau angin laut itu terjadi siang hari. Jadi anginnya tuh dari laut menuju darat. Berarti saatnya kalau dari laut ke darat, berarti saatnya nelayan untuk mencari ikan apa pulang? Pulang, benar, 100. Lalu berarti kalau misalnya siang untuk pulang, berarti harus cari ikannya kapan? Malam. Malam, kenapa? Karena anginnya Anginnya bertiga. keluar atau pergi. Bener, angin pada malam hari itu udah angin darat. Jadi angin yang dari darat itu ke laut. Berarti si nelayan ini bisa pergi mencari ikan untuk mendorong si perahunya itu untuk ke tengah-tengah danau atau ke tengah-tengah laut. Jadi mereka bisa berlayar karena pada saat itu mereka mengandalkan alam banget, mengandalkan angin, belum ada mesin adik-adik mungkin. Jadi bukan karena si Petrus sama teman-temannya itu nggak tahu caranya menangkap ikan, dia tahu banget, makanya dia pergi malam-malam adik-adik. Tapi ya kok segitunya, seprofesionalnya si Petrus menjadi nelayan, dia tahu daerah mana yang banyak ikannya, dia tahu kapan waktunya mencari ikan, pergi ke danau. Lah kok nggak dapat ikan satu pun adik-adik? Nggak ada. Ya kalau sesial-sialnya, nggak seberuntungnya itu, ya seenggaknya satu lah, ikan teri ke, ikan apa ya kan? Yang mungkin ada di Danau Galilea. Masa iya satu pun nggak ada? Iya nggak sih? Zaman itu belum ada ikan teri. Kenapa? Tidur. Mungkin belum ada ikan teri di sana. Oh, bukan ada, mungkin ikan-ikan yang lain ya kan, yang ada di danau itu ya kan. Kok ya nggak ada gitu, atau emang ya emang nggak ada gitu. Tapi sebenarnya mereka tahu adik-adik, bukan karena mereka tidak tahu bagaimana cara mencari ikan, tapi karena mereka tahu. Tapi memang pada saat itu mereka nggak dapat apa-apa. Tapi kemudian waktunya terus berlanjut adik-adik demi waktu, dan sampai saatnya nih dia mau pulang karena udah mulai apa? Mulai subuh. Mulai siang. Kalau di Alkitab udah mulai siang nih, berarti saatnya untuk pulang karena anginnya udah dari angin laut ke angin darat. Berarti saat waktunya untuk pulang. Tapi pas ketika pulang, tapi belum sampai pantai, hampir pantai lah. Ada seseorang yang ngomong kayak gimana adik-adik? Ada yang ingat? Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Jawab mereka, ya nggak ada. Tidak ada. Ya karena emang nggak punya, nggak dapat apa-apa. Ya nggak? Iya. Masa ya dia bilang ada nih, gitu. Tapi bohong, kan nggak mungkin. Murid-murid Petrus dan teman-teman bilang nggak ada, tapi bapak-bapak itu bilang apa lagi? Tebarkan jalamu di sebelah Kanan. sebelah kanan. Wah, masih ingat di sebelah kanan. Dan kalau misalnya kita pikirkan si Petrus yang profesional ini, nelayan profesional, mungkin nggak dia memikirkan, duh Tuhan, gua aja yang tahu daerah ini. Tuhan, aku aja yang tahu daerah ini, nggak dapat apa-apa ya, masa aku tebar jala lagi, aku udah hampir seharian loh di sini, semalaman loh di sini, ya emang nggak dapat apa-apa gitu. Mungkin nggak dia berpikir seperti itu? Mungkin nggak? Mungkin. Nggak tahu sih. Yang tahu sih, tapi kalau kita sebagai Petrus yang udah profesional banget, tahu nih gue cara mancing gimana, dan tadi itu udah lewat, tadi itu udah nebar jala di sebelah situ, tapi nggak ada. Mungkin nggak berpikir seperti itu.
Mungkin nggak? Iya. Mungkin kan, mungkin Mungkin. aja. Nggak ada yang nggak mungkin. Tetapi apa yang dilakukan Petrus dan kawan-kawan? Apakah dia berkata seperti itu? Enggak. Enggak. Tidak. Tetap menebarkan jalannya. Ya mana tahu benar ada ikan ya kan, dan apa yang terjadi adik-adik? Ikannya Banyak banget ikan. Ada banyak banget ikan. Dapat banyak ikan. Banyak banget Nggak ikan. cuma satu, nggak cuma dua, banyak adik-adik, banyak banget itu. Sampai satu orang yang ngangkat jalannya itu aja nggak cukup. Coba hampir semuanya itu loh mengerahkan tenaganya itu loh. Itu sampai kayak, oh ayo, ini ikannya banyak banget nih, ayo tolongin dong, gitu kan kayak, wah ikannya nih sampai tumpe-tumpe nih, aduh sampai keluar nih ikannya nih, gitu kan. Ayo kita angkat nih jalannya. Lalu sampai ada yang ngeh adik-adik. Dapatlah ikan. Siapa yang ngeh? Itu Tuhan, karena dia tahu, wah mukjizat banget nih, nggak ada seseorang yang bisa melakukan seperti ini. Siapa itu? Enggak dikasih tahu namanya. Nggak dikasih tahu namanya, tapi dibilang situ salah satu murid yang dikasihi tuh Ya, Tuhan, dan berkata kepada siapa tuh temannya? Petrus. Petrus. Nah kalau Petrus, wah karena temannya bilang itu Tuhan. Si Petrus yang tadinya nggak pakai baju, tiba-tiba ngapain adik-adik? Langsung pakai Pakai baju baju terus terus terjun Langsung ke pakai danau. baju. Wah itu Tuhan bener, dan abis pakai baju apakah dia cuma pakai baju doang? Enggak, langsung Terjun ke terjun. danau. Nyebur nih, langsung gila, cepet banget ya kan, keren banget kayak, wah set. Karena kebiasaan Petrus ya kan, Petrus tuh kan cepat tanggap ya, cepat bereaksi ya. Wah, abis pakai baju langsung nyelam, bahkan ya bajunya basah, kayak nggak kepikiran lagi tuh baju basah, abis dipakai jadi basah ya kan, tapi langsung tuh dia datang nyamperin Tuhan. Dan begitupun dengan murid-murid adik-adik, sampai membawa ikannya tuh yang banyak itu loh, sampai perahu aja kayaknya nggak cukup tuh ya adik-adik kalau digambarnya ya. Lalu membawa sampai diseret-seret adik-adik. Wah banyak banget nih kalau di ikan nih. Kalau di Alkitab itu sampai jumlahnya berapa adik-adik? 153. 153. Enggak cuma 1, enggak cuma 10, enggak cuma 20, enggak cuma 50, tapi 153. Dan anehnya ada lagi enggak adik-adik? Yesus punya satu di Apa? di Di api arang. Iya, Dan roti dan ikan. ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Iya. Bahkan sebelum itu kalimat itu, jalannya itu kalau misalnya dipikirkan adik-adik pada saat itu mungkin jalannya nggak sekeren sekarang, nggak sekuat sekarang. Jalannya nggak apa? Nggak robek. Nggak robek, nggak koyak itu tuh nggak robek. Ikannya aja tuh sampai bisa ketampung semua. Mungkin aja tuh 153 gede-gede begitu kan. Bisa aja robek nggak? Bisa. Tapi Tuhan perhatikan sedetail itu sampai jalannya itu pun nggak koyak. Bahkan ketika murid-murid datang, sudah tersedia arang. Dan dilihat lagi ada roti, ada ikan adik-adik. Tuhan tahu murid-murid udah kecapean, udah semalaman, udah kedinginan di tengah danau cari ikan, udah gitu nggak dapat apa-apa, dan akhirnya sekarang dapat begitu banyak, begitu lelahnya mereka, sampai akhirnya Tuhan tuh sediakan sedetail itu loh adik-adik, sampai arang pun Tuhan sediakan, rotinya pun Tuhan sediakan, bahkan ketika sampai pun udah ada ikan, dan Yesus berkata, marilah dan sarapanlah. Gila, keren gak sih Tuhan tuh? Keren gak? Udah, ya ampun, sedetail itu adik-adik. Ikan dikasih, jala sampai gak robek. Arang ada untuk kayak mungkin menghangatkan, untuk membakar ikan. Ikannya juga ada, rotinya juga ada. Tuhan perhatikan setiap detail apa yang murid-murid butuhkan saat itu. Bahkan lebih dari cukup untuk saat itu. Mungkin ikan-ikan ini bisa mereka jual nanti. Mungkin ikan-ikan ini untuk mereka bagikan ke murid-murid yang lain. Mungkin. Tuhan perhatikan apa yang mereka butuhkan. Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan.
Mungkin bisa aja dia murid-murid kan ngambek gitu, aduh udah semalaman kok nggak dapat ikan. Tetapi mereka juga mau taat ketika disuruh tebar jalannya, mereka tetap tebar jalannya. Meskipun pada saat itu dia tidak tahu itu Tuhan, tapi mereka tetap taat. Lalu bagaimana adik-adik? Mereka sarapan, mereka makan apa yang sudah disediakan. Lalu bagaimana dengan kita adik-adik? Pernah nggak kayak gambar ini? Tuhan kenapa sih? Pernah. Tuhan kenapa sih? Aku tuh udah jadi anak baik. Aku tuh udah sekolah minggu tiap minggu, saat teduh tiap hari. Aku tuh udah sekolah dengan baik. Aku turut orang tua. Aku tidak melanggar firman Tuhan. Tapi kenapa apa yang aku inginin tuh nggak terwujud? Kenapa sih Tuhan? Kenapa? Pernah nggak? Kayak gitu. Pernah sekali? Pernah. Pernah? Pernah. Pernah. Sekali, Kak, sekali. Pernah sekali. Lalu ada lagi? Atau ada yang nggak pernah? Nggak apa-apa kalau ada yang nggak pernah sih. Kakak pribadi tuh pernah. Tuhan kenapa sih kok aku nggak bisa dapat apa yang aku pengen ya? Padahal aku udah berusaha jadi anak yang baik. Aku berusaha datang sekolah minggu atau ibadah umum atau bahkan kakak pelayanan, kok kenapa aku nggak dapat ya? Mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari pernah tuh sepintas seperti itu. Kita jadi males, kita jadi ngambek, kita jadi udahlah aku nggak mau sekolah minggu lagi, udahlah aku nggak mau satu dulu lagi, udahlah aku mau jadi anak jahat aja, aku nggak mau jadi anak baik. Tuhan nggak kasih apa yang aku pengen sih. Mungkin kita pernah kayak gitu, atau nggak pernah pun ya nggak apa-apa gitu. Tapi melalui pembelajaran kali ini sebenarnya tuh Tuhan tuh pasti kok adik-adik memberikan yang terbaik. Tuhan pasti sediakan. Cuma masalahnya kita percaya atau enggak, atau kita terlalu pengen apa yang kita pengen doang gitu. Kita terlalu mengkip kayak aku pengennya ini gitu. Padahal kata Tuhan di sini kalimatnya just trust me. Percayalah kepadaku gitu. Jangan cuma apa yang aku inginkan, jangan apa yang cuma adik-adik dan kakak cintai gitu, apa yang kakak pengenin atau adik-adik pengenin, tapi Tuhan pasti menyediakan kok apa yang kita butuhkan. Asal kita mau percaya. Apa buktinya adik-adik? Kakak mah klise, kakak mah cuma ya pas lagi khotbah aja, pas lagi cerita sekolah minggu aja. Ada nggak buktinya adik-adik? Atau ya adik-adik nggak ngerasain mukjizat Tuhan gitu? Atau nggak pernah, atau Tuhan mah nggak pernah berikan apa yang aku mau? Atau apa yang aku butuhkan? Atau adik-adik merasakan sebenarnya Tuhan tuh udah sayang banget loh sama aku, Kak. Ini loh buktinya, itu loh buktinya. Ada yang bisa sharing? Atau biasa-biasa aja selama hidup ini? Tuhan mah nggak pernah ngasih aku mah gini-gini aja, Kak. Atau adik-adik pernah nih ada satu peristiwa kayak, iya ya Tuhan tuh baik banget. Iya ya Tuhan tuh pasti memberikan aku yang terbaik. Pernah nggak? Nggak diduga-duga gitu. Pernah. Siapa pernah? Pernah. Gimana tuh ceritanya? Kalau kakak sih pernah. Dulu waktu itu kakak lagi sekolahnya itu nggak tinggal sama orang tua. Kakak abis melakukan satu kegiatan diajak makan bareng nih sama teman. Makan bareng tuh bukan berarti kakak ditraktir ya. Itu kakak punya cuma 5.000, beneran 5.000. Karena kakak tuh nggak pegang uang cash. Kakak tapi bayarnya mesti pakai cash makanannya. Terus kakak, duh gimana ya? Aku diajakin, gimana ya? Aku sama temanku ini emang sama-sama lagi ngebawa uang. Bener-bener yang teman aku ini cuma bawa 15.000. Aku cuma bawa 5.000 adik-adik. Tuh gimana ya, kita mau makan bareng sama teman-teman yang lain, mungkin nanti aku ini aja deh numpang dulu atau aku minum teh aja dulu. Tapi tapi itu ternyata Tuhan tuh bener-bener berikan apa yang aku butuhkan. Bahkan teman-teman kakak tuh yang nggak tahu padahal kondisi kakak cuma pegang 5.000 tuh kasih gratis gitu, nggak apa-apa, kakak-kakak aja yang bayar, adik-adik mah nggak, aku dan teman-teman kakak yang waktu itu belum lulus sekolah, udah nggak apa-apa, nggak usah bayar, udah kami bayarin kok, kayak gitu. Itu tuh kayak sesuatu yang sepele, sesuatu yang biasa aja tuh, tapi itu sebenarnya wah keren ya. Di saat itu aku kayak keren banget ya Tuhan tuh perhatikan loh apa yang kita butuhkan. Bahkan di saat aku tuh nggak kebayang Tuhan akan memberikan itu. Lalu apalagi sih buktinya adik-adik?
yang selama sehari-hari ini. Mungkin ketika tadi pagi hari, kita boleh buka mata, kita boleh menghirup udara segar, kita boleh bertemu papa atau mama atau kakak dan adik, bahkan di sini ada yang sekolah minggu sama kakak atau adiknya ya. Itu merupakan suatu anugerah adik-adik. Orang sakit aja ada yang sampai beli oksigen itu untuk menghirup udara segar. Lah kita dikasih gratis adik-adik, itu sebuah anugerah yang mungkin kelihatannya biasa aja karena ya nggak kelihatan, nggak wow-wow banget, tapi itu sebenarnya itu anugerah loh adik-adik. Itu tuh Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan sediakan udara untuk kita hirup. Kemudian apalagi adik-adik? Baju. Coba lihat biasanya tuh kayak, duh mama aku mau bentar lagi Natal nih, mau baju baru dong. Atau, duh mama aku kan dapat ranking ini, masa aku nggak dikasih kado apa-apa sih, masa aku nggak bisa beli baju apa-apa sih, aku kan pengen baju yang kayak YouTubers itu, aku pengen baju yang kayak selebgram itu, atau pengen apa yang kita pengenin gitu. Coba lihat adik-adik, lihat di lemari, banyak banget kan baju adik-adik, nggak cuma satu, nggak cuma dua, celananya apa cuma satu? Enggak. Enggak. Itulah yang kita butuhkan adik-adik, sudah lebih dari cukup. Tuhan telah sediakan buat kita. Lalu apalagi makanan, mungkin yang tadi sebelum ibadah udah sarapan. Tuhan sediakan meskipun hanya sekedar nasi dan telur dan kecap, itu juga udah enak banget adik-adik. Itu udah bikin kenyang, itu udah bikin nambah tenaga kita. Cuma kadang kitanya aja yang nggak bersyukur, cuma kitanya aja menganggap itu hal sepele. Padahal itulah yang kita butuhkan. Kemudian apalagi adik-adik? Di saat-saat seperti ini, coronavirus, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ketemu sama orang. Tuhan pernah nggak kepikiran, untung zaman sekarang udah ada internet, untung sekarang udah ada komputer, ada handphone. Bener nggak? Coba bayangin kalau misalnya lagi coronavirus gini, tapi internet belum ada, komputer belum ada, boro-boro mau sekolah minggu aja juga boro-boro. Ini kita bersyukur banget loh adik-adik. Kita masih bisa ibadah online aja, meskipun nggak bertemu langsung, itu sebuah anugerah adik-adik. Itu sebuah berkat Tuhan. Tuhan sediakan adik-adik. Keren banget nggak kalau bisa dibayangin? Iya ya ada internet. Wah, aku bisa ketemu bahkan face to face nih, walaupun secara online. Keren banget nggak Tuhan tuh? Mungkin kitanya aja yang selama ini nggak sadar adik-adik. Tapi Tuhan tuh sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Adik-adik kita banyak, kalau misalnya ingin tuh banyak banget kepengennya, aduh aku pengen handphone yang matanya 3 itu loh, aduh aku pengen handphone yang bisa zoom-nya jauh itu loh, aku pengen handphone yang tercanggih, aku pengen komputer yang kayak YouTubers itu loh, yang kayak gamers profesional. Tuh mama aku pengen banget baju baru, aku pengen banget baju yang itu kilau-kilau, yang kayak selebgram itu, yang hits itu. Kalau keinginan mah banyak banget, tapi apakah kita butuh? Belum tentu. Tapi pasti Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan, meskipun dari hal-hal kecil. Dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik adik-adik. Tuhan nggak mungkin kasih kita yang ece-ece, nggak mungkin kasih kita yang nggak ada apa-apanya. Pasti Tuhan memberikan yang sesuai yang kita butuhkan dan yang terbaik. Yang ketiga, Tuhan juga ingin kita berusaha, sama seperti murid-murid, meskipun dia pada saat itu dia nggak dapat apa-apa, tapi sebelumnya dia pengen usaha juga untuk mencari ikan. Nah di sini kita juga pengen berusaha adik-adik. Kita pengen dapat nilai bagus, apakah cuma menunggu dan berdoa doang? Tuhan aku pengen nilainya bagus banget, tapi aku nggak mau belajar. Apakah kayak gitu? Pernah dengar kata ora et labora nggak? Pernah atau enggak? Kalau enggak, biar kakak jelasin. Ora et labora itu adalah bekerja sambil berdoa. Selain kita berdoa, ya kita mesti usaha adik-adik. Gak mungkin kita dapat pengen dapat nilai 100, tapi ya cuma ngandelin doa. Kita mesti belajar adik-adik. Nggak mungkin tiba-tiba ujian, pleng, tiba-tiba kasih jawaban, Tuhan kasih jawaban. Ya nggak mungkin, kita harus usaha dulu, kita mesti belajar, kita mesti ngafalin, kita mesti latihan. Kita diajarkan untuk juga berusaha. Kemudian, segala sesuatu terjadi karena ikut campur tangan Tuhan. Sama seperti kisah tadi, kalau bukan Tuhan yang menyediakan, bukan Tuhan yang memberikan mukjizat, ya nggak bisa. Begitupun dengan kehidupan kita, apa yang kita rasakan, udara, keluarga, itu semua
campur tangan Tuhan adik-adik. Bukan tiba-tiba terjadi begitu aja, enggak. Pasti ada ikut campur tangan Tuhan. Kemudian hidup penuh bersyukur adik-adik. Kalau nggak bersyukur ya kita nggak bisa melihat kalau itu adalah anugerah Tuhan. Kalau itu adalah mukjizat juga. Mukjizat tuh bukan berarti yang tiba-tiba buta jadi melihat, bukan itu aja, tapi hal-hal yang kecil di sekitar kita tuh sebenarnya mukjizat loh adik-adik. Coba adik-adik bisa lihat udara nggak? Enggak. Bisa nggak lihat udara? Nggak bisa. Tapi apakah adik-adik bisa menghirup Bisa. udara? Apa? Bisa. Bisa Kan? Kak. Nggak kelihatan, tapi kita hirup loh. Itu bukan buatan tangan manusia. Itu Tuhan. Tapi makanya kita harus penuh bersyukur. Jadi kita bisa melihat itu adalah anugerah Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Dan Tuhan sediakan itu loh. Karena kita butuh udara adik-adik. Kalau misalnya lihat film SpongeBob aja, kalau si Sandy mesti pakai apa namanya tuh? Penutup Udara. kepala ya kan? Itu kan butuh udara tuh. Kita dikasih gratis, nggak perlu alat itu di sini. Kita dikasih gratis. Makanya kita hidup harus penuh dengan syukur. Karena kita bisa lihat apa yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan pasti sediakan apa yang kita butuhkan. Asalkan kita mau percaya dan mau terus memberikan yang terbaik dan berusaha. Karena Tuhan Menyediakan. Dah. Sekian adik-adik cerita dari kakak. Ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan? Tapi karena waktunya sudah habis nih. Boleh kalau misalnya tanya ke kakak-kakaknya atau ke papa mama. Oke? Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala yang terbaik yang boleh Engkau berikan. Kiranya Tuhan mau ajarkan kami untuk hidup lebih bersyukur sehingga kami boleh melihat bahwa sesungguhnya Tuhan telah menyediakan apapun yang kami butuhkan, bahkan bukan saat ini saja, mungkin ke depannya pasti Tuhan sediakan buat kami. Tuhan kiranya terus pelihara hidup kami dan berkati setiap kegiatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak kembalikan ke Kak Kesha dan Kak Melin. Oke adik-adik, makasih Kak Beatrice atas firmannya. Nah adik-adik tadi kita udah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kak Beatrice. Ternyata Tuhan itu begitu baik sama kita dan kita juga mau mengerti kalau apa yang Tuhan kasih ke kita itu adalah apa yang kita butuhkan ya Kamel ya. Bukan cuma apa yang kita inginkan. Mungkin kadang kita juga ngerasa kenapa sih Tuhan nggak jawab doaku gitu, atau mungkin kenapa kok Tuhan jawab doakunya kayak gini sih, atau kok kayak gini sih gitu. Ternyata di balik itu semua Tuhan udah menyiapkan yang terbaik buat kita. Nah itu yang harus kita ingat dan yang harus kita percaya gitu. Jadi kalau misalkan ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, nah kalian harus ingat-ingat lagi nih, mungkin ini adalah rencana Tuhan untuk membuat yang lebih baik lagi, karena Tuhan selalu mencukupkan kita Selalu semua. menyediakan segala Iya, sesuatunya untuk menyediakan kita segala sesuatunya yang buat butuh. kita. Tapi ya jangan aku kok misalnya mau apa nggak diturutin sih, nggak dapet sampai udah berapa tahun padahal aku doa terus. Bukan gitu caranya juga. Tuhan itu selalu menyediakan hal-hal yang memang kita perlukan. Kadang kadang kita merasa itu tidak perlu. Tapi ketika saatnya datang, oh iya benar, Tuhan menyediakan bagi kita. Jadi yang kita perlu yakini dan imani adalah percaya bahwa Tuhan akan selalu menyediakan segala sesuatunya bagi kita kapanpun kita membutuhkannya. Kita makanya mau bersyukur untuk semuanya yang Tuhan telah berikan, untuk kasih-Nya yang selalu diberikan kepada kita. Kita mau nyanyi lagu yang tadi. Ku bersyukur. Kita nyanyi sama-sama.
kasih adik-adik. Terima kasih adik-adik. Kita mau masuk ke Persembahan. persembahan. Adik-adik boleh dipersiapkan persembahannya apabila sudah tersedia bagi kamu. Tapi kamu punya celengan khusus mungkin untuk persembahan, boleh kamu masukkan ke situ. Atau karena ini udah kelas besar semua, mungkin punya gadget, punya OVO-nya sendiri, atau mungkin punya GoPay-nya sendiri, boleh di-scan di layar tersebut untuk persembahan. Kita mau membawa persembahan kita dengan lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Bait yang kedua. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Ya Tuhan, di persembahan yang Tuhan berkenan, terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Oke, terima kasih adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami saat ini mau memberikan yang terbaik persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gerejamu dan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah tadi kita udah bisa lihat sendiri ya untuk aktivitasnya. Nanti mungkin di grup lebih jelas lagi ya Kamel ya. Dan jangan lupa untuk selalu ingat kalau kita ada saat teduh. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ngerti kalau Tuhan itu selalu baik sama kita? Apa sih yang Tuhan rencanakan sama kita? Itu adalah dengan cara kita melakukan saat teduh dan berdoa. Jadi jangan lupa dan jangan dirapel ya gitu. Mungkin cepet-cepet gitu. Jangan. Ini bukan PR. Ini adalah saat-saat kalian, saat teduh itu adalah saat-saat di mana kalian setiap hari bisa bertemu Tuhan, bisa ngobrol, bisa merenungkan firman Tuhan, supaya ingat lagi setiap hari dibantu ingatkan Tuhan, untuk jadi, kita bisa berbuat baik gitu. Mungkin ngerasa bosen dengernya itu terus yang diingetin, tapi balik lagi, apakah kita sudah melakukannya dengan baik? Nah, itu menjadi satu pertanyaan dan harus kalian jawab di dalam diri kalian masing-masing dan dilihat saat teduhnya juga. Iya. Oke, kita udah berada di penghujung ibadah kita. Nah, terima kasih adik-adik sudah melakukan ibadahnya dengan baik. Kita mau menutup ibadah kita dengan menyanyi lagu "O Berkati Kami" dan lagu doa persembahan, dan ditutup dengan Bapak terima kasih. Ya, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Anak adik-adik boleh berdiri. Semuanya berdiri. Sikap yang hormat pada Tuhan, dan kita menyanyikan lagu "O Berkati Kami". Kita
kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat Engkau ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami. Di sini kami datang, kami berdoa ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, menolong kami di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ajari kami untuk selalu ingat dan selalu mengerti bahwa Tuhan selalu menjaga hidup kami, selalu memelihara diri kami, sehingga apapun yang kami butuhkan ya Tuhan Yesus, Tuhan pasti sediakan bagi kami. Ajari kami untuk mengingat semuanya itu ya Tuhan, dan kiranya Tuhan yang menolong kami di dalam setiap kehidupan kami, kiranya Tuhan yang selalu memberi kami juga kesehatan, terutama di kondisi pada saat ini. Dan bagi setiap teman-teman kami, setiap keluarga kami yang mungkin sedang sakit, kiranya Tuhan yang juga boleh sembuhkan dan pulihkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapa, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Adik-adik. Tunggu dulu ya, kita mau foto. Selamat hari Minggu. Dari minggu kakak. Hari Minggu. Bye dulu depan. Ready kakak? Kita mau foto. Kamera di on ya. Dan gaya seganteng dan secantik mungkin. Mukanya udah pada berubah ya, udah dewasa-dewasa semua gitu, makin cantik, makin ganteng. Udah dong, kalau seumur gini bilangnya bakal aku kan udah gede. Ya. Gitu nggak? Tingginya pada nambah nggak sih? Apa? Ya tinggian mereka sih. Tinggian kalian Apalagi ya yang daripada kelas 7, kelas kakak-kakaknya ya. 8. Oke, udah siap semuanya? Kita Layar foto. pertama. Oke, dihitung. 1, 1, 2, 3. Oke, lagi. Oke, layar yang kedua. Tunggu, ganti layar dulu. Oke. Masih ada yang tutup kamera nih. Shalom, Pada Mita, malu-malu. Jovanita, Selo, Selo. Azarel, Mel, Kameliati, Halo Frans. Marita Ade, GKI Depok. Halo Frans. GKI Depok Halo. kita ya. Selamat hari Minggu Frans. Hai, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Virtual backgroundnya juga dimatiin biar kelihatan. Nah, kan gantengnya kelihatan. Oke. Mari kita foto. 1, 2, 3. Sip. Oke, ada satu lagi. Udah, ada lagi. Udah. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Adik-adik, sampai Hari jumpa Minggu, minggu depan. sampai bertemu minggu depan. Bye-bye. Yesus memberkati. Dadah. Hari Minggu semua. Hari Minggu Kak. Semua.